وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين amin. Dan adab yang ketujuh bahwasanya seyogianya engkau jadi hari Jumat itu kan hari bagi akhiratmu, maka jangan engkau masgul pada hari itu dengan pekerjaan dunia dan menyakanulihmu dalam hari itu mengerjakan aurat, yakni mengerjakan ibadah yang telah ditentukan oleh masyaikh yang datang daripada hadis Nabi SAW. Makruh musafir pada malam Jumat itu arwi anaman safara laita Jumat da alaih malakahu, maka sungguhnya telah diriwayatkan oleh ulama hadis bahwa barang siapa musafir pada malam Jumat itu niscaya mendoakan atasnya dengan dapat kejahatan oleh malaikat yang pada malam itu. Dan haram musafir kemudian diterbit fajar shadiq, dan makruh berjual beli di dalam masjid. Maknanya apabila malam Jumat berjalan orang itu makruh dalam makna musafir. Kita berjalan dalam makna memang ada perlu, itu tidak ada makruh. Menentukan malam Jumat itu berjalan apabila sudah subuh Jumat terbit fajar alwai musafir, niatnya agar supaya bisa ada salat Jumat karena musafir, nah itu haram jadinya. Olehnya memang perjalanan kita harus subuh Jumat ya, pada ada masalah. Nah, jangan diniatakan untuk meninggalkan salat Jumat. Ya, maknanya di sana ada hukum tentang ilahnya, sababnya. Makruh berjual beli di dalam masjid. Kita menggazi Bukhari ya ba'du salaf salah ulama'i bil masjid min asaqai liyasribahu aw yasbilahu ta'ala yakunu muqta'at bil masjid bainal bai'a wa syara bil masjid makruhun. Qalu la ba'sa law uqtiya qimatu khirjal masjid thumma syariba aw sabala bil masjid. Setengah ulama dahulu makruh membeli air dalam masjid. Orang berjual air di dalam masjid karena ia hendak meminum, maka dia atau karena hendak disedahkannya air itu di dalam masjid hingga tiada ia dinamakan membeli suatu di dalam masjid. Maka karena bahwa berjual dan beli di dalam masjid makruh, atau mereka itu tiada mengapa jika diberi harganya di luar masjid kemudian maka diminum atau disedekahkan di dalam masjid. Masjid-masjid yang besar, nah itu dia punya luasnya masjid sehingga bisa orang memanfaatkan untuk bisa orang berjual air minum. Itu tetap makruh hukumnya, walaupun air minumnya tadi kita beli tapi untuk bersedekah, untuk sabil. Di Mekah sabil itu maknanya bersedekah, gratis bahasa kita bersedekahnya. Tetap makruh juga di dalam masjid. Jadi di luar masjid dahulu menukar airnya, cuman di Mekah Madinah kada kawa karena sudah ada air jam-jam di kada kawan itu. Dan seyogianya dalam kau himpunkan pada hari Jumat antara sembahyang, puasa, sedekah, baca zikir, baca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan i'tikaf, dalam kau jadikanlah Jumat bagi akhiratmu. Mudah-mudahan jadi ia kifarat bagi segala hari yang lain daripada hari Jumat itu. Wallahu a'lam. Maknanya berniatlah di hari Jumat, nah itu seharian itu berniat beribadah, berniat barang dulu, niat beribadah, muliakan hari Jumat.
walaupun dalam ada waktu makan minum. Nah, lebih ibadah semua kan puasa sunnah ulangnya. Jadi dengan hari Kamis, hari Sabtu kita niat ibadah sudah. Ya, ketemu fajar Jumat, niatlah beribadah menghormati hari Jumat. Karena orangnya lain makamnya, lain makam beribadah tunggal, campuran kita. Orang dosa, orang begawi di kantor, orang beri nelayan, orang begawi di kebun. Ada apa ya? Nyakawa hari Jumat tu pare, ada begagawian ya. Ada kawan, nggak hari Jumat ada di pasar, di Gunung Timbak. Kayak apa anak nong pada ke pasar, nggak jualan. Hari lain keadaan ada kawan-kawan di situ bahwa niat hatinya. Niat hati yang terbit fajar saja kok berniat dari bahasa kita hari Jumat untuk beribadah. Udah niatnya berang. Sama aja seluruh hari kita itu begitu. Ketemu dengan fajar sadik terbangun di subuh. Hati sudah langsung dengan Allah Ta'ala. Hati berniat seharian ini menggawi kebaikan aja. Ibadah juga niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya. Ditulis juga kebaikan niat. Selesai membicarakan tentang tata cara kelebihan dan cara amaliyah pada hari Jumat. Yang dijaga jangan di dalam masjid berjual beli apa saja selain mengetahui kepada makna masjid. Di luar pada masjid boleh aja. Orang dulu membatasi bisa agar masjid. Apabila dibatasi ya batas masjidnya ya di situ nggak boleh, di luar pada itu boleh. Tergantung pengurusnya lah itu. Bisa ya pengurus masjid masing-masing dijaga, jangan diulah masjid tempat berjual beli. Hukumnya makruh di dalam masjid bisa pas hatib alhamdulillah beli nggak itu haram hukumnya. Khutbah sudah masih jam jual beli. Nah makruh itu sebelum khutbah idza nudiya lis-shalah yaumil khutbah asal zalul baik zalul baik itu nudiya ajan khutbah. Faslun bi bayani syuruti sihatil Jumat. Ini pasal menyatakan segala syarat sah sembahyang Jumat. Tahu olehmu bahwasanya Jumat itu bersekutu segala syaratnya dengan segala syarat sembahyang yang lain dan berbeda ia dari segala syarat sembahyang yang lain dengan 6 syarat. Tambahannya ada yang lain fardu sama aja. Syaratnya suci daripada hadas, suci daripada najis di badan, pakaian, tempat, hadap kiblat sampai waktu salat, mengetahui waktu. Syarat tambahan ini syarat pertama bahwa waktu zuhur salat Jumat itu kada boleh ada hulu pada zuhur kada boleh. Kalau keluar sembahyang Jumat pada waktu zuhur ya sekadar salam imam sekalipun saya rukun sembahyang Jumat itu wajib disempurnakan kan zuhur itu 4 rakaat. Ajan setelah gelincir matahari, ajannya waktu zuhur. Di situ menyelesaikan khutbah kedua
hanya salat 2 rakaat. Apabila habis waktunya zuhur tadi diganti sembahyang Jumat, tambahin jadi 4 zuhur. Artinya apabila orang salat Jumat sampai jam 3, rupanya kepanjangan imam khutbah, nah itu langsung jadi salat zuhur. Pada jam 3 lewat sedikit asar harinya. Ini sedang itu jam 1 lah bangun lawas. Apa juga di khutbah ada dipakai orang juga. Hanya karena melakukan salat aja, jarang juga orang memakai di khutbah, yang dipakai orang di majelis. Karena khutbah itu ringkas, sampaikan sifat takwa aja, cara bertakwa, cara jarang artinya di khutbah itu kalau dipakai. Taqullah itu maratan usikum nafsi bitaqwallah. Yang dipakai orang kuat terulang tak adalah di majelis. Jadi sadang aja, khutbah lah, jangan juga terlalu setumat. Ada nyaman juga setumat, ada bisa khutbah jadinya. Bahasa orang tuh duduk berasa panas. Nah, duduk berasa panas, nah itu kalau kita berduduk kurang lebih 4 jam. Kalau 5 menit limbahnya itu terlalu cepat. 4 jam lah khutbah. Ya. Nah semuanya imam kata 2 rakaat, nah itu ayat sabihis kawan halata tuh 10 menit, 5 menit 1 rakaat, 5 menit 1 rakaat 10. Adapun hadis Rasulullah sebagian daripada mengertinya orang khutbah itu lebih panjang salatnya daripada khutbahnya. Itu zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah senang orang itu panjang salat. Zaman kita ini kan kau lagi. Kita paling harus banyak ilmu daripada ibadahnya. Hadis itu sudah nih itu kalau ada salah ada. Cuma mau pian jadi hatib 5 menit aja, pian paling berapa masjidnya mau, nang lainnya kan mau. Karena satu matanya ada selampat kotak berjalan. Artinya orang kan memerlukan kotak berjalan ya seperempat jam lah. Enak jadi hatib. Disusun dengan baik, cara sahabat jam dengan bahasa jangan terlalu cepat, sederhana lah bahasa orang kantor, tapi paham juga bahasa orang kantor. Bahasa kita aja, bahasa dimana untuk memberi paham pada orang banyak tentang wasiat takwa. Karena 2 kali berdiri itu, seperempat jam kan sedang. Ya sekali berdiri aja 4 jam, tambah lagi khutbah kedua, nah itu ya diulah seperempat jam, tambah khutbah kedua paling 5 menit. Syarat yang kedua, hidup di kota kita lah, lain di kampung, tapi rata-rata kayak itu kita seperempat jam ayo. 10 menit masih kecepatan. Tempat mendirikan Jumat di dalam negeri atau dusun yang ada baginya rumah, sah mendirikan sampai Jumat itu di tengah padang. Jumat ada bangunan masjidnya ada sah Jumat seperti salat hari raya di lapangan pula. Tapi ulahlah di situ. Ini dalam negeri tempat mendirikan Jumat dalam negeri atau dusun. Ada baginya rumah, maksudnya bangunan ya masjid. Ada bangunannya itu. Saat ketiga hendaklah berhimpun 40 orang laki-laki yang berakal lagi balik yang merdeka yang mustautin sekali ada berpindah tempat itu pada waktu panas dan pada waktu sejuk. Mereka karena berdagang, karena ziarah, karena bermain-main juga.
40 orang mukim di kampung, dan 40 orang memang laki-laki bukan perempuan, akil balik bukan kanak-kanak. Yang kanak-kanak kurang pada 40 pada sah Jumatnya. Saat gambar hendaklah berjamaah, maka jika sembahyang orang yang 40 itu padahal bercerai-cerainya, ya sah Jumatnya mereka. Tapi orang masbuk dapat dia akan rakaat kedua. Kalau dia bercerai pada menyumpur rakaat kedua itu, kemudian dia salam 6-nya itu, ya tidak dapat dia akan rakaat kedua, maka wajib bisa sholat zuhur itu 4 rakaat. Masbuk pas sudah rakaat pertama ada ketemu rakaat kedua baru orangnya tak guling, dia tetap masih Allahu Akbar, nama awalnya aja tetap wajib turun. Ada sahabat supanan kita pas masbuk tanya rakaat nambah rakaat tetap Jumat juga. Apabila rakaat kedua kali sampat baru dijadikan zuhur. Agama ini luar biasa, nama atur kita supaya ikhlas. Ada mandang siapa kayak itu beribadah. Saat kalimat bahwa jangan ada Jumat terdahulu oleh Jumat yang lain, tak ada sertanya dalam satu negeri itu. Jika kesukaan melimpun pada satu masjid, maka harus berbilang Jumat 2 atau 3, sekehajat juga. Dalam satu kampung, maknanya zaman dahulu lah, karena kampung zaman dahulu hanya satu, ibarat kecamatan itu satu aja. Kelurahannya ada banyak. Di kecamatan Masjid Agung, ada di kelurahan Masjid Jami'nya. Nah satu masjid aja nih, seberataan ke situ ada 3 kilo, ada 5 kilo, ada 7 kilo. Dari karena rumahnya sangat berjauhan. 40 buah rumah itu jauh-jauh. Apabila di zaman itu, hanya zaman dahulu itu lalu orangnya kada banyak nih, diulahlah masjid. Masih kurang jadinya, maka kada sah 2 Jumat dalam satu kampung. Tetap wajib satu aja. Kita sudah makna di kota. Orang di kota ini masing-masing modelnya. Dalam makna salat itu mengerjakan salat Jumat tuh karena sudah orangnya banyak. Nah masuk di situ tadi, jikalau kesukaran berhimpun ada satu masjid, harus berbilang Jumat itu 2 atau 3, sekira-kira hajat juga, sekira-kira keperluan. Artinya tergantung pengurusnya itu. Di Manggar ini berapa masjid itu. Ya apabila kurang ada 40, ada sah hukumnya. Ya cukup ya 40 ya masing-masing itu. Karena masuk di dalam kita kata kota. Ada mau orang bersatu di kota masing-masing saya kayak itu bang sudah. Jadi kadang-kadang dia payah. Dulu kah kita masjid tuh tatap kada mau jual kali. Sudah itu masuk dalam kata jikalau kesukaran. Ada mau orang kayak apa? Paksa orang kita. Kalah habisannya. Sukar ngaran sudah masing-masing karena boleh aja dalam satu kampung masjidnya berbilang 2 ke 3 tahu itu karena memang orangnya kada mau, bukan kita kada mau, orang memang kada mau ke masjid kita. Apa artinya kita lagi berjalan kan kita jalan akan sampai hari kiamat, bahasanya kada usah berubah. Meninggal nentuhannya terusakan dia akan ada aja dasar daripada hukum. Orang kada mau ke masjid kita, dasarnya
kita udah boleh dulu. Apa jadinya dah? Maulah ayo stop, kalau bisa stop masjid, kalau udah jadi Jumatnya betarusan sudah. Jadi masing-masing ya sudah. Karena kita saya yakin gitu. Ada yakin ada apa-apa aja. Yang penting sempurnakan ulangnya jangan kurang daripada 40. Cuma di kota ini insya Allah, apalagi di pinggir jalan ada kurang pada 40. Sebagiannya menolongi orang. Mungkin asalnya orang kata sampai yang Jumat, mana ada masjid di pinggir, sampai yang Jumat orang. Lagi di muka pantai orang masa bermain ke pantai itu keingatan lelah hari Jumat, sehingga jadinya hanya bermanfaat di pinggir jalan. Teruskan aja hanya sampai hari kiamat, sampai hancur alam semesta. Ada usaha melihat orang ini dan itu, ada usaha kayak apa orang kada mau udah itu ini kita karena masuk jika lawaka sukaran berhimpun itu. Kalau sukar karena orang ada mau pada satu masjid harus berbilang Jumat 2 atau 3, saya kira hajat juga. Dan syarat yang ke-6 dua khutbah, melakukan khutbah 5 perkara. Kalau kata mengucap alhamdulillah, sekurang-kurangnya alhamdulillah. Kedua mengucap salawat atas Nabi salat, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketiga wasiat, madalah wasiat bahwa dikatanya ati'ullah, berbuat mentaat akan Allah, tauhid ittaqullah, takutil makan Allah. Adalah yang tiga itu rukun daripada kedua khutbah itu. 4 baca Quran, ayat dari Quran, rukun salah satu khutbah. Ya ada ayat tertentu tapi sunnah dibaca khutbah yang pertama. Baca Quran itu di akhir khutbah. Awal mulai juga, yang di akhir itu lebih sempurna. Karena diawali dengan makna Quran, diakhiri juga dengan Quran wasiatnya itu. Al-Imam baca doa bagi mukminin mukminat. Khutbah kedua adalah dikata rahimakumullah. Atau ringkas benar tak? Allahumma salli ala Muhammad amma ba' ati'ullah. Itu habisannya baca Quran wal asr. Sayat jen boleh aja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Tapi kan apa nang dia orang. Terus pada ta'an kada boleh bahasa Indonesia, bahasa Arab. Rukun khutbahnya dalam bahasa Indonesianya hanya makna ansarahnya bahasa kita. Kalau rukunnya kada boleh. Udah rukun udah ittaqullah. Karena itu kita mensarahkan yang kita bicarakan. Mensarahkan, menjelaskan kita bahasa kita. Ada boleh diniatakan terjemah, ada boleh. Jadi bang bahasa Arab itu ada boleh diterjemahkan. Alhamdulillah, lalu segala puji bagi Allah, jangan diterjemahkan. Apabila kita mengawali segala puji bagi Allah, salawat itu bahasa, jangan terjemah dari bahasa Arab. Bahasa Arab boleh diterjemahkan ada sahbahnya, ada sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, maha pemurah banyak, ada boleh. Mana ada boleh bahasa kita kan. Kalau khutbah zaman dulu ada ma'asyiral muslimin langsung baita. Marilah kita meningkatkan takwa ini, jangan sampai terjemah daripada ittaqullah, jangan. Hanya syarah daripada wasiat takwa, syarah penjelasannya bahasa kitanya. Jadi nang rukun lu jangan diterjemahkan, jangan. Mohon kita mengawali bahasa dengan bahasa kita, sama-sama menjat puji dan syukur. Itu jangan diniatkan terjemah daripada rukun. Ini kitanya aja tuh kadang tuh diniatkan ke situ nah rukun tak ada sah. Yang bahasa Arab pada boleh diapain itu. Ringkasnya doa Allahumma ighfir lil mu'minin kadang itu rahimakumullah selesai. Makan satu mat benar.
Baru mulai syarat dua khutbah itu 9 perkara. Pertama berdiri bagi orang puasa, mah khutbah itu berdiri. Kedua hendaklah dua khutbah lafaz Arab. Kata dasar khutbah itu dengan lafaz yang lain nih bahasa Arab. Jikalau orang yang sembahyang jikalau orang yang sembahyang itu sekaliannya bukan orang Arab sekalipun, tetap bahasa Arab juga. Rukunnya tadi, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, salawatnya salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina, itu bahasa Arab semuanya. Nah, setelah selesai kan usikum menaksib ama ba'd menafsib taqwa. Selesai itu rukun. Setelah itu jangan diterjemahkan. Apabila diterjemahkan kada sah, karena ia akan ada lagi bahasa Arab, bahasa terjemah. Jadi kita berbicara bahasa kita itu mensyarah tentang apa yang kita sampaikan. Menyampaikan apa, yang penting jangan keluar daripada makna takwa. Kemudian di akhirnya wal 'asr innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan diterjemahkan Quran itu. Apabila diterjemahkan tidak sah imannya. Karena lain bahasa. Jadi akhir itu tidak ada terjemah. Langsung barakallahu li wa lakum. Kurang lebih ini kan udah mudirin dah diterjemahkan sekalinya. Nah itulah maulah rusak jadi rukun khutbah. Enggak ada boleh. Qurannya pun enggak ada boleh. Makanya tadi setelah sudah wasiat takwa, silahkan mensyarah. Mau bahasa apa kita, bahasa orang mana boleh. Begitu tutup sudah, kemudian diakhiri dengan Quran. Jangan lagi ada terjemah. Kalau diterjemahkan berubah bahasa Arab. Khutbah orang mudirin wah ini berterjemah atau Quran lah, terjemahkannya pulang. Nah itulah kadasah khutbahnya. Jadi kita berapa tahun bayang di Manggar, karena bulat bisa juhur di rumah, muyaknya juga berjuhur, jadi jahatip dosanya rane, muyaknya juga berjuhur terus, ya orang nama khutbah nang kayak itu juga, kita muyaknya juga kan, ini berdosa kalau tak, apabila kita kadang mengganti juhur, ini ada berdosa, bukan kita yang berdosa, karena maulah kadasah ini sehatip deh. Ya karena hatibnya biar jatuh orang dalam kubur. Allah orang kadasah Jumat ya apa. Dan ketiga hendaklah jatuh khutbah itu dalam bentuk zuhur. Keempat duduk antara khutbah kepada tumakninah. Dan baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang paling panjang antara khutbah. Ya nang salawat itu kalimah hendaklah dengar orang 40 yang jadi dengan dia Jumat. 40 itu mendengar. Karena mulai betul-betul entah dua khutbah, mulai entah khutbah dan entah sembahyang Jumatnya. Jangan ada mualat, ada betul-betul 7 suci dari hadas kecil yang besar. Suci najis pada kain pada badan tempat. 9 menutup aurat. 9 itu syarat khatib. Sama juga syarat yang mendengarkan kayak itu juga karena masuk di dalam makna salat. 2 khutbah Jumat menempati 2 salat. Zuhur 4 rakaat, Jumat 2, 2-nya di mana? Yaitu 2 khutbah Jumat. Khutbah pertama, khutbah kedua, tetapi tidak menjadi hukum batal apabila kita tadudi datang ada apa-apa. Ada mendengar rukun lah karena tadudi orangnya. Kalau sembahyang mau jadi masbuk tuh. Baru mulai syarat wajib Jumat 5 perkara. Pertama mukallaf, yaitu akil balik, tidak wajib sembahyang Jumat atas kanak-kanak dan orang gila. Kedua merdeka, tidak wajib sembahyang Jumat atas hamba orang. Ketiga laki-laki, tidak wajib sembahyang Jumat atas perempuan dan khunsa. Khunsa itu bincung. 4 mukim di tempat yang dikatakan sembahyang Jumat. Jika tidak mustahsin sekalipun, atau yang mukim dalam dusun yang kadang-kadang diberinya bang orang dalam negeri yang mendirikan Jumat yang didirikan di tepi negeri itu. Suaranya pun keras dan waktu pun sunyi daripada hingar bingar
karena sabdina al-Jumat tu alaman sami'an itu dan mula wajib sembahyang Jumat seorang mendengar dengar ajan di laut sana teh ada orang ajan mendengar tuh wajib tam bebulik. Makanya kadang-kadang ada lagi ada wajib Jumat maka salat di laut. Kaji kata dia wajib sembahyang Jumat itu seorang musafir tapi sunnah bagi orang musafir hamba orang dan kanak-kanak sembahyang Jumat. Ada wajib cuma sunnah musafir. Kali masih bagi kata dan baginya ujur diharuskan menjalankan sembahyang Jumat. Bahwa ujur diharuskan dengan berjamaah ada dua bahagian. Pertama am, kedua khas. Ujur yang umum itu 7 perkara. Pertama hujan sekian basahkan ia akan kain sama ada malam atau siang. Kedua angin yang sangat sejuk pada malam hari. Ketika sangat limpuar sama ada siang atau malam lumpur. Sangat lumpur sama ada siang atau malam. Kapan angin yang sangat keras sama ada malam. Sangat panas pada waktu zuhur. Sangat sejuk sama di malam atau siang. 7 gempa yang sangat itu umum pada seluruhnya. Maknanya cuaca atau bahasa kita bencana. Ada bencana maka boleh pada salat Jumat. Ujur yang khas yaitu 11 pertama sangat mengantuk. Ada sangat sakit yang masyarakat sertanya hadir kepada siang Jumat dan jamaah itu. Orangnya garing atau kawal berjalan, orang menunjul kata dia juga, tunjuk kursinya tak boleh. Ketiga melihara orang yang sakit, menggaduh orang, dan tiada orang melihara akan dia atau menyenangkan akan dia. Dan kerabatnya yang sakit, tak menunggu kerabatnya yang hampir mati. Jika ada yang melihara akan dia sekalipun. Ada kawainya karena meninggalkan ada kalanya dijaga orang sakit, hanya orang parak mati ya. Ada yang juga mati surangan tunggu ya. Ambat takut akan minasa dirinya, kemaluannya hartanya. Hanya turun ke masjid timbak kurang bacangannya itu boleh ya karena juga. Kalimat takut ditunggu oleh orang yang mengutangnya akan dia ada ia papat baginya membayarkan hutangnya itu. Atau takut dibawanya kepada habas penjara. Ini kalau bayar hutang tunggu kawan di masjid maka dia ini ke masjid boleh aja sekalinya bisa berhutang banyak nih. Enam takut ditunggu oleh waris orang dibunuhnya, takut dibalas orang yang dilukainya, takut dihakimi orang ditolongnya berzina lewat jika tiada harapnya demi itu akan dia maaf oleh orang menuntut akan dia. Tujuh sangat hendak yang demi itu akan dia maaf. Hendak kencing dah. Tujuh sangat hendak kencing dan sangat hendak berak. Sangat kembung parutnya. Karena makruh sembahyang serta demikian itu. Ada lapan sangat lapar, sangat dahaga pada ada makanan minuman hadir dan nafsunya pun sangat ingin kepadanya. Sambil tiada dapat ia akan pakaian yang layak baginya seketika. Ia keluar dengan tiada pakaian, saya hilang murahnya. Tiada dapat ia pakaian akan yang menutup aurat sekalipun. 10 takut ia ketinggalan daripada kawannya yang sama-sama ia hendak musafir. 11 sebab makan ia akan suatu yang membusukkan akan bau mulutnya. Pada dia hilang busuknya dengan bersugi atau lainnya. Seperti ia makan bawang merah, bawang putih atau sebagainya. Wallahu a'lam. Nah itu ujur dalam makna khasah kepada orang masing-masing pribadi. Isi seluruhnya maksudnya kayak ini. Namun kita ada ujur jangan meninggalkan Jumat itu aja maknanya. Jangan mencari ujurnya. Ujurnya itu jangan diingatkan lagi. Bagaimana apa caranya supaya kawal salat Jumat. Karena itu pemberian Allah hari yang paling mulia kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang paling mulia dari itu. Rasul sadis bi bayani salatin nawafilin itu sambungannya. Wallahu a'lam.